Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Ya, berjumpa lagi pada kesempatan ini di channel ini dan kembali kita akan membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Mari kita baca firman Tuhan dalam Alkitab terlebih dahulu sebelum kita akan merenungkannya. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Saudaraku yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, zaman yang terus berkembang membuat sebagian orang Kristen dewasa ini menganggap bahwa doa tidak lagi penting. Bahkan ada yang melihat doa adalah kegiatan yang membuang-buang waktu saja. Zaman yang semakin berkembang membuat manusia seringkali menjadi lebih individualistik dan egois. Sehingga kadangkala banyak orang menganggap bahwa segala sesuatu bisa ia atasi dan selesaikan, sekalipun tanpa keterlibatan Tuhan. Padahal sesungguhnya hidup orang percaya tidak bisa dipisahkan dari doa. Sebab doa adalah makanan rohani. Dan jika orang percaya menganggap doa tidak lagi penting, maka ia akan mengalami kelemahan, dan hal itu akan mempengaruhi semua aspek kehidupannya. Doa itu merupakan perwujudan iman kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Doa juga adalah tanda ketundukan dan penyerahan diri kita kepada Allah. Dan melalui doa, kita menempatkan diri kita ada di bawah kuasa Allah. Martin Luther juga berpendapat bahwa doa itu sebagai nafas kehidupan orang percaya. Ia mengatakan, "To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing." Menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama dengan hidup tanpa bernafas. Di sini Luther mau menegaskan bahwa doa adalah kebutuhan pokok orang percaya yang tidak bisa disepelekan atau dianggap remeh. Sebab jika kita tidak lagi menganggap doa itu penting, maka iman kita perlahan-lahan akan lemah, dan pada akhirnya iman kita akan mati. Dan pada kondisi ini, sebagai orang Kristen, kita pasti akan kehilangan pengharapan, menjadi putus asa, dan hidup tanpa arah. Jadi saudara-saudara, sampai di sini kita tentu sepakat untuk mau mengatakan bahwa doa itu adalah bagian yang sangat penting dalam hidup setiap orang percaya. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus juga menekankan tentang pentingnya doa bagi kehidupan jemaat. Saudara-saudara, Timotius adalah tokoh dalam Alkitab yang tidak asing lagi bagi kita sebagai orang Kristen. Ia adalah bagian dari perjalanan pelayanan Paulus dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Lalu siapa Timotius di hadapan Paulus? Di 1 Timotius 1 ayat 2 Paulus menyebut Timotius sebagai anakku yang sah di dalam iman.
Dalam 2 Timotius 1 ayat 2 Paulus menyebut bahwa Timotius sebagai anakku yang kekasih. Dan di dalam kitab Roma pasal 16 ayat 21, Paulus menyebut Timotius sebagai teman kerja yang setia. Hubungan Paulus dan Timotius begitu dekat dan akrab, sehingga keakraban Paulus dengan Timotius ini menjadi salah satu kekuatan di dalam mereka membangun iman jemaat di masa itu. Sebagai mitra kerja di dalam pelayanan, Paulus memberi kepercayaan kepada Timotius untuk menata layani jemaat yang ada di Efesus. Paulus melihat bahwa sesungguhnya Timotius mampu menjawab panggilan pelayanan ini, meskipun Timotius masih tergolong berusia muda. Namun bagi Paulus, itu tidak menjadi alasan dan hambatan bagi Timotius untuk berkarya demi kemuliaan Kristus. Paulus meminta supaya Timotius tetap menjaga sikap, supaya dia boleh terus menjadi teladan. Karena bagi Paulus keteladanan hidup itu menjadi salah satu indikator keberhasilan dari pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat hendak meneruskan perjalanan penginjilan di wilayah Makedonia, Paulus menuliskan dan meninggalkan surat penggembalaan bagi Timotius, yang kemudian tulisan Paulus ini menjadi acuan, menjadi catatan yang penting untuk dijadikan pedoman bagi Timotius dalam melayani jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Ada beberapa hal yang diminta oleh Paulus untuk dikerjakan oleh Timotius. Yang pertama, ia meminta supaya Timotius tetap tinggal di jemaat Efesus untuk menjaga iman orang percaya yang mulai disusupi oleh para pengajar-pengajar sesat yang berupaya untuk menggeser keyakinan iman orang Kristen dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Timotius kembali diingatkan oleh Paulus tentang kasih karunia Allah melalui karya penebusan dan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebab bagi Paulus itu adalah pokok pengajaran yang sangat fundamental dalam rangka mempertahankan iman Kristen di tengah tantangan ajaran-ajaran sesat yang ada pada saat itu. Yang kedua, Timotius diberi tugas untuk menata layani persekutuan jemaat di Efesus dengan memperhatikan beberapa hal penting. Mari kita lihat dan perhatikan ayat 1 bacaan kita. Paulus memulai dengan kata, pertama-tama, aku menasihatkan kamu. Artinya apa? Ada hal yang harus dijadikan prioritas oleh Timotius. Dalam bacaan kita dituliskan, naikkanlah doa permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, para pemimpin yang ada pada saat itu. Tujuannya apa? Agar jemaat dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Di sini Paulus mau menekankan pentingnya hal berdoa untuk orang lain. Paulus tahu bahwa di balik doa ada kuasa Tuhan yang dapat mengubah segala sesuatu. Sebab di dalam doa ada pengharapan akan pertolongan Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 di sana dituliskan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Walaupun jemaat di Efesus diperhadapkan dengan berbagai hambatan dan ancaman, ajaran-ajaran sesat, bahkan ketika mereka ada dalam pusaran tekanan rezim Romawi yang ada pada saat itu. Tetapi Paulus menasihati Timotius dan jemaat untuk tidak mengabaikan persekutuan yang berdoa. Nasihat Paulus kepada Timotius untuk mendoakan orang lain, terutama para pemerintah, tentu memberi pelajaran yang penting bagi kita sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan.
bahwa orientasi doa kita jangan hanya melulu terpusat pada diri kita sendiri. Kita tidak hanya berdoa untuk kepentingan kita sendiri, tetapi Paulus meminta Timotius untuk bersyafaat bagi semua orang, termasuk para pemimpin-pemimpin, yaitu raja-raja dan para pembesar. Sebab bagi Paulus juga, pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Itu terdapat dalam Roma 13 ayat 4. Mendoakan orang lain juga adalah sikap yang baik dan berkenan kepada Allah, karena Dia adalah juru selamat kita. Sebab Tuhan juga menghendaki semua orang dapat memahami kebenaran dan bisa diselamatkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemerintah sebagai hamba Allah tentunya memiliki peranan penting untuk menghadirkan hidup dalam damai sejahtera bagi seluruh masyarakat. Dan di sini Paulus berharap melalui doa yang disampaikan jemaat untuk pemerintah, mereka mendapat hikmat daripada Tuhan untuk bisa mengenal apa yang benar, dan dengan begitu kebijakan-kebijakan atau policy dalam pemerintahan akan melahirkan sikap-sikap yang dapat memberi keadilan, ketentraman, dan kedamaian bagi seluruh jemaat. Maka melalui bagian firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan dan renungkan. Yang pertama, sebagai orang Kristen kita semua diajak untuk tidak hanya mendoakan diri kita sendiri. Kita tidak hanya berdoa untuk kepentingan kita, kesejahteraan, kemapanan, keamanan, ketentraman, pergumulan, tantangan diri kita sendiri, tetapi kita juga dipanggil untuk mendoakan orang lain dan saudara-saudara kita, termasuk pemerintah-pemerintah kita, bangsa dan negara kita. Sebab mendoakan orang lain itu adalah wujud kasih dan kepedulian kita kepada orang lain dengan menyerahkan mereka kepada pertolongan dan pimpinan Tuhan. Sebab kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong, memulihkan, dan menyelamatkan saudara-saudara yang kita doakan. Yang kedua, Yesus telah meneladankan kepada kita semua tentang hal berdoa. Dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah panggilan tertinggi kita sebagai orang percaya, yaitu kita mengasihi musuh kita, kita mengampuni mereka, bahkan kita mendoakan mereka. Dan yang ketiga, sebagai orang Kristen, kita tentu percaya bahwa ada kuasa di balik doa yang kita sampaikan dalam permohonan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab doa orang benar itu besar kuasanya. Maka percayalah kepada Allah. Dan yang keempat, kita harus memaksimalkan peran kita sebagai seorang pendoa. Kita perlu meletakkan kembali spirit dan motivasi doa kita pada dasar yang benar, sehingga doa tidak hanya menjadi sekedar suatu formalitas dan ritual yang dilakukan di setiap ibadah-ibadah. Dan yang kelima, kita diajak untuk mari kita mendoakan pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari yang tinggal beberapa hari ke depan. Kita doakan bangsa dan negara kita ini, agar para penyelenggara pemilu, mereka semua dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sehingga oleh pertolongan Tuhan, pemilu ini dapat berjalan dengan tertib, aman, damai, adil, jujur, dan jauh dari praktek-praktek kecurangan. Dan dengan pemilu ini, kita semua berharap akan lahir para pemimpin-pemimpin yang dapat mengayomi dan mensejahterakan, serta mampu menghadirkan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat. Yang keenam, sebagai orang percaya, kita semua ini adalah pendoa. Maka hal penting yang harus kita ingat
dan perhatikan adalah kita tetap menjaga kemurnian iman kita, agar kita tetap menjadi teladan bagi semua orang, sehingga dari dalam kehidupan kita akan selalu nyata terpancar kemuliaan Kristus. Amin.